warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Hari ini sudah berdoa belum? Belum. Ya, Amal Soleh ketua kelas memimpin doa. Dewa duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arihim birusi wa idni min sari nafsi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini yang tidak masuk sekolah siapa? Mas Kakak. Kenapa Mas Kakak? Sakit. Ada lagi? Mas Habib. Kenapa? Sakit. Ada lagi? Siva. Siva kemana? Sakit. Yang sakit ada 3 anak ya. Yang di sini insya Allah sehat semuanya ya. Ada yang di kelas sedang sakit? Tidak ada ya, alhamdulillah. Semoga kita dalam lindungan Allah ya, keadaannya sehat, bisa belajar tanpa ada kendala apapun. Anak-anak, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya, kira-kira di Indonesia ini ada berapa jumlah pulau? 1.000, 3.000, ada lagi lainnya? 4.000, 17 apa? 17.000, betul sekali ya. Kurang lebih pulau di Indonesia ada 17.000. Nah, menurut kalian Indonesia itu termasuk negara yang besar atau negara yang kecil? Kenapa Indonesia disebut sebagai negara yang besar? Coba salah satu angkat tangan. Karena Mas Juna? Ya, betul sekali. Karena di Indonesia itu pulaunya banyak, sehingga Indonesia disebut negara yang besar. Nah, karena Indonesia itu memiliki banyak pulau, maka kita perlu memiliki cara pandang yang menyatukan. Oleh karenanya, hari ini kita akan belajar materi tentang wawasan Nusantara. Tujuan kita mempelajari materi wawasan Nusantara yang pertama, 1, memahami pengertian wawasan Nusantara. Yang kedua, mengetahui sejarahnya. Dan yang ketiga, memahami kondisi geografis Indonesia. Sekarang mari kita amati peta yang ada di papan tulis. Apa yang kalian lihat pada peta yang ada di papan tulis? Ada pulau, betul. Terus apa lagi? Ada lautan. Terus apa lagi? Ada daratan. Terus ada hutan. Ya, baik. Bagus sekali ya jawabannya. Di peta ini ada pulau, ada daratan, ada laut ya. Sekarang Ibu mau bertanya, apa fungsi lautan yang ada di sini? Contoh ini dari Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan. Di sini ada lautan, terpisahkan oleh lautan. Apa fungsi dari lautan ini? Mas Juna? Sebagai penghubung, betul ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Selain sebagai penghubung, sebagai ya, sebagai persatuan atau sebagai pemersatu. Sekarang apa jadinya jika lautan dianggap bukan sebagai pemersatu atau sebagai pemisah? Maka apa yang akan terjadi? Ya, ada yang mau menjawab? Ya, Mbak Lintang, apa?
Ya, maka akan terjadi perpecahan ya. Indonesia disebut Indonesia karena mereka bersatu walaupun terhalang oleh lautan. Sekarang apa jadinya jika lautan dianggap sebagai pemisah? Maka akan terjadi perpecahan ya. Padahal dari masing-masing pulau yang ada di Indonesia, contohnya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu memiliki keberagaman yang cukup banyak. Mulai dari apa saja contohnya? Ada pakaian adatnya ya, antara pulau dengan pulau lain itu memiliki perbedaan. Kemudian selain tadi pakaian adat, apa lagi? Makanan khas, betul, ada makanan khas ya yang beragam. Terus apa lagi? Rumah ya, rumah adatnya juga memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ada rumah joglo, rumah apa lagi? Rumah Minang, rumah Honei ya. Terus selain dari rumah adat, ada lagi yang mau menambahkan? Bahasa, betul. Dari segi bahasanya ya, segi bahasanya berbeda-beda. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda ya, bahasa Batak ya. Perbedaan bahasa. Contohnya di kelas ini. Ada yang dari Brebes? Coba angkat tangan. Ya, dari Brebes. Kalau dari Brebes bahasanya apa? Ngapak. Ada yang di sini menggunakan bahasa Jawa halus? Ya, Mas Wandi Jawanya halus ya. Ada yang dari Mas Kairo dari mana ya? Dari Palembang. Oke, saya sedang makan. Tadi apa Mas? Aku nak makan. Iya, ya. Contoh bahasa Palembang, saya sedang makan. Kata Mas Kairo, aku nak makan. Ya. Kalau bahasa Ngapak coba. Nyong lagi mangan ya. Nah, ada yang dari Wangon? Nah, kalau dari Wangon itu ngomongnya nyong lagi beduk ya. Ya. Iya ya. Kalau kencot kan lapar ya. Nah, contoh perbedaan bahasa yang ada di kelas ini itu membuktikan bahwasanya Indonesia itu beragam, banyak sekali ragamnya. Nah, kenapa kita perlu belajar wawasan Nusantara? Antara lain kita belajar supaya bisa apa? Yuk, ada yang tahu? Ya, Mas Juna, saling menghargai. Apalagi? Mas Iskil? Sebentar. Ya, toleransi. Tadi Mas Adil apa? Gotong royong, saling membantu. Betul sekali ya. Dengan adanya kita belajar wawasan Nusantara, kita bisa mengerti perbedaan antara masing-masing di antara kita. Sehingga kita bisa saling toleransi, gotong royong, saling memahami, hidup rukun ya, dan lain-lain. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia terhadap wilayahnya sebagai satu kesatuan. Sejarah wawasan Nusantara itu juga berkaitan dengan Deklarasi Junda tahun 1957. Tahun berapa? 1957. Menurut kalian, mengapa Deklarasi Junda itu penting? Karena sebagai pemersatu, betul. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Agar tidak terpisah, betul. Kenapa Deklarasi Junda itu penting? Satu, untuk menyatukan wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian tadi untuk memersatu ya, tidak untuk supaya tidak berpecah belah. Kemudian selanjutnya agar laut itu menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Sekarang Ibu ingin kalian berpikir, coba berikan contoh sikap yang mencerminkan wawasan Nusantara yang ada di sekolah. Contohnya apa saja? Yuk. Rukun, hidup rukun, betul. Kompak, tidak membeda-bedakan, kerjasama yang baik, tidak membuli, betul sekali. Jawabannya sudah bagus ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, apa yang sudah kalian pelajari? Ya,
Betul, wawasan Nusantara. Kenapa wawasan Nusantara itu penting? Karena, ya betul, karena untuk memersatukan kita, ya, tidak untuk membeda-bedakan. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Oke, untuk tugas silahkan dicatat di bukunya masing-masing. Ya, silahkan disiapkan. Tugas kalian hari ini adalah mencari contoh penerapan wawasan Nusantara yang ada di lingkungan sekitar. Tugas kalian adalah mencari contoh penerapan wawasan Nusantara yang ada di lingkungan sekitar. Sudah? Ya, silahkan dikerjakan ya. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang wawasan Nusantara bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa hidup rukun, gotong royong, saling membantu, tidak membeda-bedakan teman ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ya, akhirul qaliyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Ya, silahkan istirahat.